Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali pada program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base hari ini tanggal 6 November 2024. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita pada hari ini, marilah kita melandasi setiap aktivitas kegiatan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas segala anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami, penyertaan, perlindungan yang boleh kami rasakan dalam kami beristirahat dari malam hari tadi hingga pada pagi hari ini. Kau boleh membangunkan kami, Kau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan. Ya Bapa, pada pagi hari ini, di mana kami akan melaksanakan segala aktivitas kegiatan kami, namun Tuhan, kami ingin melandasi setiap aktivitas kegiatan kami dengan merenungkan akan firman-Mu. Ya Bapa, persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih Bapa. Demikian doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 5 dan juga kitab Roma dari pasalnya yang ke-8 ayat 26. Mazmur 84 ayat 5 berbunyi, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau." Dan Roma 8 ayat 26 yang berbunyi, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, tema dari renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dan diam di hadirat-Nya. Ketika kita berdiri di tepi sebuah danau yang luas dengan permukaan seperti cermin, memantulkan bayangan langit dan pepohonan di sekitarnya begitu sempurna. Tidak ada riak atau gelombang yang mengganggu, dan semua suara terdengar lebih jelas di dalam keheningan. Kita merasakan damai ketika kita duduk dan diam di tepi danau tersebut. Di saat kita mulai merenung dan akhirnya mampu berpikir lebih jernih, di tengah keheningan dan ketenangan, kita merasa lebih dekat dengan Allah, lebih peka akan kehadirannya, dan lebih siap untuk menerima apa yang ingin Dia sampaikan. Sebagaimana pemazmur menyatakan bahwa kebahagiaan sejati dan ketenangan yang ditemukan dalam kehadiran Tuhan dalam ungkapan berada di rumah Tuhan yang melambangkan kedekatannya dengan Allah dan menikmati hubungan yang intim dengannya. Pemazmur menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam kehadiran Allah yang memberikan damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan yang sejati. Mereka yang berharap pada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ini berarti ketika kita melewati masa-masa sulit bersama Tuhan, kita tidak hanya akan berhasil melewatinya, tetapi kita juga akan tumbuh dan mengalami pemulihan. Tuhan memberi kita kekuatan untuk terus maju selangkah demi selangkah. Itulah kemudian yang disampaikan dalam
kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat ke-26, di mana ada pengakuan bahwa kita memiliki kelemahan. Kelemahan ini bisa berupa ketidakmampuan kita untuk mengetahui apa yang harus kita doakan, terutama dalam situasi yang sangat sulit atau membingungkan. Ketika kita merasa tertekan dan tidak lagi mampu berucap kata, ada roh yang ada pada kita menolong dan memberi ketenangan hingga kita mampu melewati pergumulan dan persoalan hidup di tengah ketidakpastian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita diundang untuk datang kepadanya dengan doa dan iman. Ini adalah undangan bagi kita untuk hidup dalam ketergantungan yang total kepada Tuhan. Kadang kita mungkin merasa bahwa doa kita tidak sempurna atau tidak cukup, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketulusan hati kita lebih berharga daripada kata-kata yang indah yang kita rangkai. Bapak Ibu yang terkasih, seperti duduk di tepi danau yang tenang, diam di hadirat Allah berarti menghentikan segala kesibukan kita, kekhawatiran dalam diri kita, dan kebisingan dunia yang mengelilingi kita. Inilah saat di mana kita menarik diri sejenak dan fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Allah yang ada pada kita menolong dan menghibur, yang selalu hadir untuk mendukung dan menuntun kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Ketika kita mau berdiam di hadirat-Nya, sesungguhnya kita memberi ruang bagi Allah untuk berbicara dan bekerja di dalam hidup kita. Di dalam keheningan dan kedamaian, kita bisa merenung, berdoa, dan mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Diam di hadirat Allah juga membawa kedamaian yang mendalam ke dalam hati kita, seperti ketenangan danau yang mencerminkan keindahan alam di sekitarnya. Ketika kita meluangkan waktu untuk diam di hadirat Tuhan, kita diingatkan akan keindahan dan kekuatan hadirat-Nya yang memberikan penghiburan, bimbingan, dan pembaruan bagi jiwa kita. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, marilah kita berusaha untuk mau berdiam di hadirat Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat mendasari aktivitas kegiatan kita pada pagi hari ini untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mendengar akan doa-doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan akan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang boleh kami renungkan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh melandasi setiap kehidupan kami, agar kami boleh berdiam di dalam hadirat-Mu Bapa, untuk lebih lagi mendengarkan akan kebenaran yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami membawa segala aktivitas kegiatan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati segala aktivitas kami
di pagi hari ini Tuhan. Bapa, biarlah segala aktivitas kami boleh mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kami, dan ajarkan kami Tuhan, dalam setiap aktivitas kami ini juga boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Ya Bapak, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong mereka, menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh menjadi kelemahan tubuh yang mereka rasakan, boleh Tuhan angkat dan sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan Tuhan dalam kehidupan mereka, kiranya juga Tuhan Yesus menolong dan memberikan kekuatan serta penghiburan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap merasa kuat dan boleh merasa terhibur Tuhan di dalam hari-hari mereka di masa yang akan datang. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKPB Jemaat Galang Ninghyang. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, biarlah Tuhan Yesus yang menuntun, menolong pribadi lepas pribadi Tuhan di jemaat-Mu ini. Dan biarlah apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, semuanya itu Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka semua boleh merasakan kekuatan dan penghiburan yang asalnya dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan akan segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan biarkanlah kehidupan kami pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, demikianlah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang merupakan juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan yang boleh kita dengarkan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.